selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi kalian semua yang sedang menonton video ini. Tapi sebelum itu, aku mau terima kasih banget nih bagi kalian semua yang udah mau klik dan nonton video ini. Nah, aku mau tanyain sama kalian, menurut kalian apa sih penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa? Dan apa sih itu norma dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kali ini aku akan membahas materi pertama Pancasila, unit kedua yaitu penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa, dan bagian kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, unit kedua yaitu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanifah Cahayana Samadina dari kelas 10 Perhotelan 2. Langsung saja kita akan membahas materi pertama yaitu penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Kita mungkin sering kebingungan ketika diminta untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, padahal Pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, Pancasila justru digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar dihafalkan. Logo Pancasila tidak cukup hanya dicantumkan di surat-surat resmi kenegaraan. Lambang Garuda tidak cukup hanya dipajang di kelas. Nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melakukan refleksi apakah kita sudah mengerti dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka pertama-tama kita harus ngerti dong, gimana sih isi dari tiap-tiap sila dan apa sih maksudnya? Kita mulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bangsa Indonesia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan sesama tanpa mengalami gangguan. Namun faktanya, tidak semua bangsa Indonesia mendapatkan pelaksanaan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman dan sesama. Masih sering terjadi sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama ini, seperti soal intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat. Beginilah contohnya. Hari Sabtu pun tiba, hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Video tadi merupakan contoh dari sikap saling menghormati antar agama, yang merupakan contoh dari penerapan sila ke-1 dalam kehidupan berbangsa. Lanjut ke sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama juga, sehingga segala tindakan yang melanggar kemanusiaan seperti perundungan, diskriminasi, dan kekerasan antar sesama tidak dapat dibenarkan. Setelah ini juga secara eksplisit menyebutkan kata adil dan beradab, yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan sesuai dengan moral etis dan adab yang berlaku. Sayangnya, kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik dan guru. Beginilah contohnya. Aksi pada video tersebut termasuk dalam perundungan, yang dimana perbuatan ini jelas sekali berlawanan dengan sila kedua Pancasila. Kita tidak boleh merundung orang lain, karena dampak dari perundungan ini bisa membuat korban memiliki trauma, bahkan penyakit mental yang serius dan berbahaya.
Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Melalui sila ini, setiap bangsa Indonesia yang beragam diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa adanya perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Namun, faktanya kita masih tetap menjumpai pendapat dan berita yang seringkali mengajak untuk saling menghasut dan memusuhi ataupun lebih peduli terhadap bangsa lain, tetapi acuh terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia. Lebih parahnya lagi, gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini. Beginilah contohnya. Langkah, tegap, maju. Jalan, henti. Berat. 3 langkah ke depan. Jalan. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Gerak. Video tadi merupakan salah satu contoh dari penerapan Pancasila Sila ketiga dalam konteks berbangsa. Menghormati lambang negara seperti bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan terhadap negara Indonesia dan rasa kebanggaan sebagai warga negara. Sikap ini mengajarkan pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa meskipun terdapat perbedaan dalam berbagai hal. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah.
Karena itulah untuk melaksanakan kegiatan atau program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara. Dengan demikian, tidak boleh ada seorang pun atau kelompok yang merasa paling berhak dan paling benar. Faktanya, kita masih sering menjumpai sejumlah praktik kehidupan di masyarakat yang tak sepenuhnya mengedepankan musyawarah, seperti tidak mendengarkan pendapat yang berbeda, serta anti kritik. Beginilah contohnya. Contohnya saat kita berdiskusi, yaitu dengan cara menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Dan yang terakhir dari materi ini, kita memiliki sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum saja. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik terkait dengan harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Karena itu, merendahkan orang lain karena misalnya status sosial, jenis kelamin, agama, ataupun budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil, tentu saja kita harus memiliki cara pikir yang adil. Namun, sayang sekali, ketidakadilan ini masih banyak terjadi di sekitar kita. Contoh saja, perempuan mendapatkan perlakuan tidak adil karena keperempuannya. Perempuan juga tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki. Dan juga perempuan dipaksa nikah muda. Dan masih banyak lagi contoh dari ketidakadilan ini dalam kehidupan masyarakat kita. Beginilah contohnya. Hei, baru nyampe ya? Antriannya mulai dari belakang sana tuh. Kasih deh, aku duluan. Aku udah lapar dan haus banget. Iya, sama. Kita semua juga udah lapar dan haus. Mana udah ngantri lama lagi. Ah, udahlah, kamu diam saja. Udah Laran, kasih aja dia duluan, gak usah ribut-ribut lagi. Ya nggak bisa gitu dong. Kamu tuh ya, udah nyerobot antrian gak malu lagi. Kita semua udah ngantri nih, kamu juga mesti ngantri. Bu, aku mau pesan nasi goreng dan teh botol ya. Bu, anak ini baru nyampe dan nyerobot antrian. Jangan dilayani, Bu. Kasihan kita yang udah capek-capek ngantri. Video tadi adalah salah satu contoh dari sila kelima dalam konteks berbangsa. Di video tadi ada seseorang yang menyerobot antrian. Namun, kita tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Karena jika kita menyerobot antrian orang lain, berarti kita sudah mengambil hak mengantri orang lain tersebut. Dan itu tidak sesuai dong dengan sila kelima. Jadi, budayakan mengantri ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas elemen UUD 1945 dengan unit 2, yaitu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bab norma, pastikan bertanya-tanya, apa sih norma itu? Nah, norma menurut KBBI memiliki dua maksud. Yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat, dan ia dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Kedua, apa sih bedanya norma dan konstitusi? Norma dan konstitusi merupakan dua hal yang mempunyai kekuatan untuk pengaturan dalam sistem kehidupan. Norma sebagai aturan yang lebih mengikat pada sistem sosial dan budaya masyarakat, sedangkan konstitusi sebagai aturan dasar suatu negara yang mengikat bagi setiap warga negaranya. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis norma. Di sini kita memiliki 4 jenis norma, yaitu yang pertama kita memiliki norma susila. Norma susila adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia, yang berkaitan juga dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan juga wanita. Berikut ini contoh dari norma susila. Ika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya.
Tolong ya sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke, uangnya 100.000. Jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Mah, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Anak mama memang hebat. Selalu siap membantu mama kapanpun. Iya Mas, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah gak jujur sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Ma. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000, Ma. Bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Ma. Dika minta maaf sudah gak jujur ya, Ma. Ya udah, iya mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Nah, tadi itu adalah contoh dari norma sosial, yaitu berkata dan bertindak jujur. Yang kedua, kita memiliki norma sosial. Norma sosial adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana cara kita berbicara dan bagaimana kita bertindak dengan sopan. Berikut ini adalah contoh dari norma sosial. Jin, kamu kok membahas apa sembarangan sih? Gak apa-apa lah, kan cuma satu. Walaupun cuma satu kan, tapi tetap mengotori lingkungan. Kan di sini juga ada penjaga kebersihannya, kan bisa dibersihin sama penjaganya. Tapi kalau kamu menyepelekan, itu akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Ya juga ya. Ya udah, aku mau ke tempat sampah ya. Nah, itu dong. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh dari norma sosial, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kita memiliki norma agama. Norma agama adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agamanya. Selanjutnya adalah contoh gambar dari norma agama. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari norma agama, yaitu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Banyak agama yang mengajarkan pentingnya menghormati orang tua dan keluarga, serta menjalankan kewajiban terhadap mereka. Yang terakhir, kita memiliki norma hukum. Norma hukum adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPR atau DPRD di berbagai tingkatan. Berikut ini adalah salah satu contoh gambar dari norma hukum. Contohnya seperti tidak membiarkan rambut terlalu panjang bagi anak laki-laki. Ini merupakan salah satu contoh menaati peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Setelah kita mengetahui jenis-jenis norma dan apa saja sih contoh-contohnya, mari kita mengenal lagi tentang pengetahuan kita mengenai apa sih itu norma. Norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong-menolong, dalam kebajikan dan juga saling menyayangi. Dan sebagai anggota masyarakat, kita mendasarkan kepada aturan main bersama, yang terkadang disebut norma dan kadang juga disebut tradisi atau adat. Jika konstitusi ada yang tertulis dan tidak tertulis, maka norma pun demikian. Terkadang tertulis dan terkadang sekedar dituturkan sebagai sabda suci untuk aturan bermasyarakat. Bila konstitusi atau regulasi secara memiliki ganjaran dan hukuman, demikian juga dengan norma. Dan yang menunaikan norma dengan baik, maka seseorang akan mendapatkan ganjaran atau setidaknya berupa pujian. Hadiah dan hukuman dalam norma terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial atau kultural.
yang tidak tertulis, misalnya peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan dan saling menghormati atas perbedaan. Nah, itu dia elemen Pancasila Unit 2 penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan juga elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Unit 2 yaitu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, segitu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.